Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tina berjuang di dalam air, namun lehernya yang dicekik dan betap yang licin membuat usahanya menjadi sia-sia. Karena kepalanya ditenggelamkan ke dalam air, dia tidak bisa berteriak meminta bantuan. Mulutnya terus-menerus mengeluarkan gelembung-gelembung udara, menunjukkan usahanya untuk meminta pertolongan. Erika biasa melakukan pekerjaan berat, kekuatan tangannya tidak main-main. Kedua tangannya mencekik leher Tina dan terus menekannya ke dalam air. Erika benar-benar kuat, tangannya mencekik tanpa belas kasihan, sorot matanya yang kejam terlihat sangat ingin membunuh Tina. Kamu selalu memperlakukanku dengan buruk, padahal aku hanya ingin menjadi adik yang baik. Kenapa kakak tidak memberiku kesempatan? Kenapa? Tangannya yang mencekik leher Tina semakin bertambah kencang, penuh kebencian. Perjuangan Tina dari awal sampai sekarang hanya sekitar beberapa menit. Erika melihat mulut Tina sudah tidak mengeluarkan gelembung lagi, dia baru melepaskan tangannya dari leher Tina dan terduduk lemas di lantai kamar mandi. Erika tertegun menatap mata Tina yang melotot di dalam air, tiba-tiba Erika tertawa dengan kencang. Hahaha. Setelah puas tertawa, Erika kembali menatap mayat Tina. Kakak, kamu sudah tidak bisa membuliku lagi. Sekarang hanya ada satu anak perempuan di keluarga Yahya. Dan aku akan menggantikan kakak menjadi bagian dari keluarga Dominik, jadi kakak pergilah dengan tenang. Dimas bergegas datang saat dia menerima telepon dari Erika, sedangkan Erika duduk di lantai kamarnya sambil menangis. Begitu melihat ayahnya datang, Erika menjelaskan dengan takut, "Pa, bagaimana ini? Aku takut, sebenarnya apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Tadi aku sedang membantu Kak Tina mengisi air di bathtub. Kak Tina menyuruhku kembali ke kamar mandi 10 menit lagi. Setelah menunggu 10 menit, aku masuk ke kamar mandi dan melihat Erika tidak mampu menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya gemetar ketakutan." Dimas bertanya dengan cemas, "Melihat apa?" Erika melihat ke arah kamar mandi, melihat Kak Tina tenggelam. "Apa?" Dimas kaget bukan main, dia berlari masuk ke kamar mandi. Tina tenggelam di dalam bathtub, tubuhnya ditutupi selembar handuk putih. Dimas segera menghampirinya dan berusaha menyelamatkannya, tapi tubuh Tina yang dingin sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. "Tina, Tina." Tak peduli sekencang apa Dimas memanggil, tidak ada respon dari Tina sama sekali, dia telah meninggal. "Pa, maaf. Seharusnya aku tidak menunggu di luar. Kalau aku tetap di dalam, aku pasti mendengar suara minta tolong Kak Tina, dan Kak Tina tidak akan meninggal." Erika menangis hingga matanya memerah. Dimas masih tidak bisa menerima, bagaimana bisa Tina mati tenggelam di bathtub. Bagaimana bisa Erika menghampiri dan memeluk ayahnya? "Pa, aku tahu papa sangat sedih karena Kak Tina mengenal papa yang sabar ya. Tapi untungnya papa masih punya aku." Erika berkata dengan bijaksana, namun matanya menilai ekspresi wajah Dimas. Dalam hati Erika merasa sangat senang, anak kesayangan papa sudah mati, papa kecelakaan ini. Pasti sangat sedih. Walaupun Dimas curiga, dia tidak akan menemukan penyebabnya. Setelah Tina meninggal, Erika cepat-cepat mengambil es batu untuk menghilangkan bekas cekikan yang berwarna merah di leher Tina. "Bibimu di mana?" tanya Dimas. "Aku tidak tahu. Begitu aku melihat keadaan Kak Tina, aku langsung mencari Bibi, tapi Bibi nggak ada di rumah. Mungkin Bibi sedang keluar," jawab Erika. "Yang kupikirkan sekarang, bagaimana dengan pernikahan antara Kak Tina dan anak keluarga Dominik?" Dimas tampak memikirkannya. Iya juga ya, jika Tina sudah meninggal, hubungan pernikahan dengan keluarga Dominik sudah pasti berakhir. Bagaimana keluarga Yahya bisa mendapatkan kembali kekuasaan di Asia Tenggara? Walaupun keluarga Yahya saat ini termasuk keluarga yang terkenal, tapi jika tidak memiliki hubungan dengan keluarga Dominik, berapa lama lagi keluarga mereka mampu bertahan?
Walaupun memiliki reputasi, tetapi tidak sebanding dengan keluarga Dominic. Lagi pula, jika bukan karena dia yang membantu ketiga anak keluarga Dominic membalas dendam, pernikahan ini juga tidak akan ada. Tapi sayangnya, Tina sudah meninggal sekarang. Dimas menatap Erika di sebelahnya. Walaupun dia tidak terlalu mempesona, tapi penampilannya tidak buruk juga. Seharusnya dia juga bisa menarik perhatian Sandy Dominic. Erika, jika aku menyuruhmu menikah dengan Sandy Dominic, apa kamu mau? Tanya Dimas. Apa? Aku. Tapi bukannya Sandy Dominic ingin menikahi Kak Tina? Tanya Erika dengan gugup. Dia ingin menikahi putri keluarga Yahya, tidak harus kakakmu. Lagi pula, kakakmu sudah meninggal, hanya kamu yang bisa dinikahinya. Aku akan menuruti perintah papa, jawab Erika. Sekarang telepon bibimu, suruh dia pulang. Lalu, telepon rumah duka juga. Perintah ayahnya. Baik, Pak. Tubuh Tina dipindahkan ke kasurnya dan ditutupi dengan selimut. Handphone Dimas tiba-tiba berbunyi. Dimas kaget karena ternyata Sandy yang menelepon. Kenapa Sandy meneleponnya? Tina baru saja meninggal dan belum diumumkan. Tidak mungkin Sandy menelepon karena hal ini kan? Nak Sandy, ada apa menelepon? Apakah ada masalah? Tanya Dimas dengan ramah dan sopan. Aku mau membatalkan pernikahan, suara Sandy yang dingin terdengar. Membatalkan pernikahan? Tidak bisa begitu. Bukankah kamu sudah menyetujui perjanjian pernikahan? Perjanjian dibatalkan. Kalau setuju, aku akan memberi kompensasi. Kalau tidak setuju, aku tidak akan memberi uang sepeser pun. Silakan pikirkan baik-baik. Sandy langsung menutup teleponnya begitu dia selesai bicara. Erika yang berdiri di sebelah ayahnya bertanya, "Pa, ada apa? Apa urusan apa Sandy mencari papa?" Dimas menoleh perlahan-lahan menatap anaknya. Pernikahan keluarga Dominic dan keluarga Yahya dibatalkan. Apa? Erika terkejut. Di mansion keluarga Dominic, Laras sedang makan malam bersama ketiga kakak laki-lakinya. Yanto berjalan masuk ke ruang makan. Laras tertegun, biasanya Yanto tidak akan masuk. Yanto adalah bawahan Kak Sandy yang paling hebat. Pak Sandy, keluarga Yahya menelepon, katanya Nona Tina meninggal dunia, lapor Yanto. Laras dan ketiga kakaknya terkejut. Yanto, kami sedang makan dan kamu membicarakan orang yang meninggal. Bukankah itu menjijikkan? Tegur Ben. Laras menatap Ben, kakak merasa jijik. Sebenarnya siapa yang setiap hari berhadapan dengan mayat, bahkan makan sambil meneliti mayat? Namun melihat ekspresi Kak Sandy, tidak ada kesedihan di wajahnya. Ekspresinya datar-datar saja, seolah bukan tunangannya yang meninggal. Apa penyebab kematiannya? Tanya Sandy. Katanya setelah pulang ke rumahnya, dia ditemukan mengalami kecelakaan ketika mandi, tenggelam di bathtub, jawab Yanto. Apa? Meninggal ketika mandi? Laras kaget, itu benar-benar sial. Lalu, sore harinya Kak Tina baru saja menelepon Laras. Tapi sekarang dia sudah meninggal karena tenggelam di bathtub. Sulit dipercaya, ya, keluarga Yahya yang mengatakannya. Nona Tina meninggal pukul 3 sore hari ini, lanjut Yanto. Kejadiannya benar-benar setelah Kak Tina meneleponnya. Ketiga anak laki-laki keluarga Dominic hanya menatap Yanto tanpa suara. Baiklah, kamu boleh turun, Yanto. Kami masih makan, terima kasih atas informasinya, kata Aaron. Yanto pun berbalik pergi. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.